Shalom, puji Tuhan. Shalom. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita rindu untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena penyertaan-Mu, karena kasih karunia-Mu, karena Tuhan segala hal yang telah Engkau berikan ke dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan tentang apapun juga yang kami alami, kasih karunia kami yang kami alami Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengar, kami baca Tuhan, itu semua tertanam dalam hati kami. Kami berkeyakinan percaya Engkau lah yang memberitakannya, Engkau lah yang mengatakannya lewat mulut hamba-Mu ya Bapa. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Baiklah, shalom. Shalom. Sekalian, pada malam hari ini mari kita buka di dalam Yesaya 38 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Yesaya 38 ayat 18. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Pada malam hari ini saya mau memberitakan firman Tuhan tentang bagaimana mau menjadi orang yang hidup atau mau menjadi orang yang mati. Jadi terkadang kita hidup tapi ternyata kita mati, atau kita mati tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal. Jadi kehidupan setelah kematian, kehidupan yang kekal. Nah, di sini dibilang sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur. Jadi ketika kita tidak dapat mengucap syukur tentang apapun juga yang ada dalam kehidupan kita, entah itu masalah, entah itu problema, entah itu segala sesuatu yang tidak dapat kita ucapan syukur, pengeluhan. Kenapa bangsa Israel bisa 40 tahun mengembara di padang gurun? Kenapa? Karena mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, karena mereka tidak ada ucapan syukur dalam hati mereka. Sehingga Tuhan sudah banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka. Tidak ada mujizat seperti itu yang pernah terjadi di dunia ini, yang pernah dirasakan oleh bangsa Israel. Bayangkan, makanan malaikat, tiang awan, tiang api, air dipukul dari batu, dan mujizat paling dahsyat itu apa? Terbelahnya laut Teberau. Tapi apa? Setelah mereka melihat semua mujizat-mujizat itu, mereka hanya ada persungutan. Bayangkan ketika mereka sudah dekat, sudah mau masuk tanah Kanaan, ketika waktu itu ke-12 pengintai Tuhan mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka mendengar itu bangsa-bangsa katanya yang besar, raksasa, begini begitu, dorang tidak bisa menang, dorang sangatlah kuat, kita hanyalah bangsa yang lemah, seperti ini, seperti itu. Bayangkan apa yang ada di pikiran bangsa Israel. Padahal mereka sudah melalui mujizat-mujizat Tuhan yang begitu banyak. Dari adanya Tuhan membantai mereka umat Tuhan karena apa? Karena persungutan itu, karena mereka menyembah patung dan emas. Sudah banyak kehidupan yang telah mereka lalui selama 40 tahun. Dan ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka hanya mendengar, belum mereka rasakan, cuma mendengar saja tentang apa? Tentang ketidakkeputusasaan, tentang ketidakadanya kemenangan, tentang menyerah lebih dulu. Mereka langsung bilang gini, lebih baik kita sudah mati di tanah Mesir. Tahu-tahu kata di tanah Mesir so mati. Lebih baik kata orang di Mesir, lebih baik biar jadi budak, tetapi nyanak begini dan itulah yang terjadi dalam bangsa Israel. Apa? Tidak adanya ucapan syukur. Jadi di sini bilang orang yang tidak mengucap syukur itu sebab seperti orang mati. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, kepada Tuhan. Jadi ketika kita tidak bisa mengucap syukur
ketika kita tidak bisa bersyukur terhadap keadaan yang kita alami, maka percayalah, kita bukanlah anak-anaknya Tuhan. Karena di ayat 19 itu dibilang seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak Tuhan itu tahu arti ucapan syukur. Sekecil apapun, seperkara kecil apapun, itu ungkapan syukur itu sangatlah dinanti-nantikan oleh Tuhan. Dan juga di sini bilang, dan mau tidak dapat memuji-muji engkau. Jadi ketika orang mengucap syukur, pasti hati mereka bergembira, pasti hati mereka penuh dengan pujian, pasti dia selalu berglori. Itu orang yang mengucap syukur. Pasti dia selalu bernyanyi untuk Tuhan. Ketika dia tidak bisa mengucap syukur, pasti yang ada hanyalah keputusasaan, hanya adalah pengeluhan, hanyalah kalau kok nggak begini, kalau kok begini, kalau kok begini, kalau kok begini, kok Tuhan begini, ya penuh dengan ini. Akhirnya apa? Dia hidup tapi mati. Itu yang terjadi. Jadi jangan menjadi hidup yang hanya untuk hidup seperti itu. Kita hidup tapi mati. Itu maksudnya jangan menjadi hidup seperti itu. Karena Tuhan sudah memberikan ajaran dan teladan begitu banyak kepada kita, begitu luar biasa kepada kita tentang apa artinya pentingnya mengucap syukur. Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 di situ berkata, di ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Dan di ayat 18 di situ dibilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, di sini bilang dalam segala hal. Tidak ada tuh dibilang hal senang, cuma boleh hal senang mengucap syukur, kalau hal sedih tidak boleh. Nah, ini mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi ketika kita sedih, pasti kita memiliki pikiran yang optimis. Oh, pasti ada maksud Tuhan di balik rencana, balik apa yang kita alami. Selalu berpikir positif dan ambil sesuatu dalam hal positif. Maka yang akan terjadi juga hal yang positif. Jika kita selalu berpikirkan negatif, walaupun sebenarnya positif, tetapi kalau pikiran kita negatif, akhirnya yang terjadi negatif. Jadi imanmu, pikiranmu, itulah yang menyelamatkanmu. Karena apa Tuhan bilang ketika ketika Tuhan menyembuhkan orang, itu Tuhan selalu mengatakan imanmu menyelamatkanmu, imanmu menyelamatkanmu, imanmu menyelamatkanmu. Itu karena apa? Pikiran mereka itu positif, pikiran mereka itu mengucap syukur, pikiran mereka itu percaya. Jadi di sini bilang mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Di sini bilang itulah yang dikehendaki. Jadi Tuhan suka, Tuhan mau, Tuhan ingin, itu dibilang dikehendaki. Karena kalau kita lupa contoh, kita menginginkan sesuatu, kita suka ini, kita suka itu, kita suka mendapatkan ini, kita suka mendapatkan itu. Jadi apa yang kita kehendaki, kita mau mendapatkannya. Sama seperti Tuhan. Tuhan menghendaki anak-anaknya untuk mengucap syukur. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Nah, kehendak hati Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur bersama-sama di dalam Tuhan, Kristus Tuhan Yesus. Jadi itulah yang harus kita lakukan pada hari ini dan seterusnya, agar kita merasakan arti kehidupan, arti hidup. Jangan jadi hidup tapi mati. Tapi di sini dibilang, tetapi hanya orang di situ dibilang orang-orang yang ayat 18, orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Mereka selalu meragukan akan Tuhan, meragukan tentang adanya Tuhan, meragukan tentang pertolongannya Tuhan. Mereka meragukan. Tapi apa Tuhan itu adalah apa? Tuhan itu adalah setia dan adil. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah mengeluh, karena itu tidak dikehendaki Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah mengucap syukur. Jika kita melakukan, padahal itu gampang sekali. Mengucap syukur itu bukan untuk Tuhan sebenarnya, tapi untuk kita. Amen. Jadi jangan pikir Tuhan itu untuk kepentingan Tuhan. Enggak. Mengucap syukur itu untuk kepentingan kita sendiri. Bayangkan, untuk kepentingan kita sendiri saja kita tidak bisa lakukan. Jadi bagaimana? Nah, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu
kepada anak-anaknya. Jadi ketika kita mampu untuk belajar mengucap syukur akan segala hal, tentang semua hal yang terjadi. Di sini dibilang, seperti aku pada hari ini seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Jadi apa? Kita dianggap oleh anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan kesetiaan Tuhan kepada kita. Jadi ketika kita menemukan orang yang setia, kita akan sangat senang, akan sangat bahagia. Itu sesuatu yang langka. Itu hanya manusia yang setia kepada kita. Bagaimana Tuhan kalau setia kepada kita? Jadi jangan pernah untuk meragukan kesetiaan Tuhan. Dan juga yang terutama untuk malam hari ini adalah selalu mengucap syukur. Dan juga jangan pernah mengeluh akan apapun juga, karena kita yakin dan percaya Tuhan menghendaki orang-orang yang seperti itu, memiliki pikiran yang positif, memiliki pikiran yang bahagia. Itulah yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya dapat memberkati kita semua, agar kita dapat terus semangat menjalani hidup ini dengan ungkapan syukur. Demikianlah firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak atas berkat rahmat-Mu. Kami sudah sangat diberkati oleh firman-Mu untuk selalu mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Kiranya hal ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan, ajarlah kami, ingatkanlah kami untuk selalu mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkatilah siapapun yang Tuhan mendengar firman ini. Kami yakin dan percaya, kami terlalu yakin dan percaya kami sudah diberkati. Tuhan, inilah yang menjadi Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.